Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam video tentang politik beretika. Video ini mengandung humoris dan juga ada pesan tertentu yang tentunya memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, kita langsung saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat-sobat dan kawan-kawan semua, ada cerita baru dari saya. Cerita baru kali ini saya bercerita tentang cerita humor politik yang sering saya kumpulkan dari berbagai sumber, dan cerita ini hanya untuk menghibur dan tidak untuk menyinggung atau untuk menceritakan pihak tertentu. Semoga terhibur. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang politisi berbicara kepada petani. Seorang pendatang baru di dunia politik sedang berkampanye di suatu daerah pertanian. Di depan sebuah gubuk yang ngereot, ia mencoba berbincang-bincang dengan seorang pemuda yang sedang memerah susu. Pada saat ia hendak mulai memperkenalkan diri, terdengar suara lelaki tua memanggil dari dalam rumah. "Kas, masuk." "Dan siapa teman bicaramu itu?" Katanya dia seorang politisi, Pak," saut Lukas. "Kalau begitu, sapi itu juga lebih baik kau bawa masuk." Yang berikut janji politik untuk memukau calon pemilih. Seorang calon anggota DPR berpidato panjang lebar membahas beberapa isu yang diyakininya pasti memukau masa calon pemilihnya. Selesai berpidato dengan penuh keyakinan diri, ia bertanya, "Nah, sekarang apakah ada yang mau bertanya?" "Ada," kata sebuah suara dari barisan belakang. "Siapa lagi calon lain di samping Anda?" Yang berikut melakukan pemeriksaan silang ketika juri tertidur. Seorang pengacara sedang menjalani pemeriksaan silang yang panjang dari saksi ketika ia berhenti dan berkata, "Yang mulia, juri sedang tidur. Hakim memutuskan Anda yang membuatnya tertidur, Anda yang harus membangunkannya." Yang berikut kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. "Apakah benar," teriak dia, "bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" Saksi menatap keluar jendela seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan. "Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini?" ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." "Oh, maaf," saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Yang berikut studi banding pelanggaran etika. Alkisah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sedang studi banding soal etika ke Yunani bertemu dengan pakar etika di negeri para filsuf tersebut. "Bisakah Anda memberikan kami salah satu contoh bentuk pelanggaran etika?" tanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jawab pakar Yunani dengan prihatin, "Bapak yang terhormat, kunjungan studi banding Anda ke Yunani ini adalah contoh paling jelas pelanggaran etika anggota parlemen." Yang berikut kebaikan yang pernah dilakukan. Yang berikut pengaturan berita oleh negara. Seorang jenderal militer mengundang para wartawan guna memberi arahan apa yang boleh diberitakan dan apa yang tidak boleh diberitakan. Berita sukses tidak boleh ditulis, presiden tidak suka. Pemogokan buruh jangan ditulis, nanti terjadi konflik. Berita korupsi tidak boleh dipolitisir, wibawa pemerintah rusak. Monopoli tidak boleh merebut keluarga presiden. Tidak boleh menyebut keluarga presiden, itu tidak etis. Politik tidak boleh memihak ke rakyat, nanti resah. Kenaikan harga tidak boleh dijadikan berita utama rakyat. Kenaikan harga tidak boleh dijadikan berita utama, rakyat nanti marah. Seorang wartawan muda yang tidak sabar lalu menyelah, "Kalau begitu, Jenderal, apa yang boleh kami beritakan?" Si jenderal menjawab dengan tenang, "Kalian beritakan apa yang barusan saya ucapkan." Yang berikut dosen yang juga menjadi pejabat.
Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dosen ilmu politik. Kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, gitu aja diperhatiin. Tono, ya, Udin tahu nggak sebabnya. Udin, barangkali aja capek atau kakinya nggak kuat berdiri. Tono, bukankah itu sebabnya, Din? Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Yang berikut menggunakan uang kelas untuk kepentingan pribadi. Amir adalah anak seorang pejabat negara yang bertugas dalam bidang keuangan. Kebetulan Amir pun merupakan bendahara di sekolahnya. Suatu hari ia ketahuan menggunakan uang kelas itu untuk keperluan pribadi. Dipanggillah ia ke ruang guru. Guru, mengapa kau gunakan uang itu untuk kepentinganmu sendiri? Padahal itu kan uang milik temanmu. Apakah kau sedang terdesak? Amir, tidak, Bu. Lalu guru, lalu mengapa? Amir hanya terdiam. Cepat katakan, jika tidak akan saya laporkan kepada ayahmu. Lalu Amir menjawab, laporin aja, Bu. Toh ayah saya yang mengajarkan saya. Mungkin sekian saja video singkat dari saya tentang politik beretika. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kita semua. Semoga video ini merasa terhibur untuk kita semua. Terima kasih.